Baik, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan mulai seminar minggu kedua kita pada pagi hari ini. Eh, Mari sebelumnya kita berdoa, mohon kepada Pak Pendeta Nehemia untuk memimpin dalam doa pembukaan. Dipersilahkan. Baik, Mas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Hmm. Kami sangat bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan kelas kami secara online Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur semua ilmu yang diberikan kepada kami kiranya dapat kami lakukan dan berkenan bagi kehidupan dan pelayanan kami. Engkau berkati juga Mr. Terry yang akan memberkati kami dan juga Mas Daniel yang akan menjadi moderator kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu atas mereka Tuhan sehingga kami dapat melakukan khusus ini dengan baik dan sangat baik. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan hati kami, konsentrasi kami untuk menangkap setiap firman yang akan disampaikan dan berguna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Please go ahead, brother. Thank you very much. Hello and good morning, everybody. It is very good to see you again. Halo, selamat pagi teman-teman. Sangat senang bisa bertemu kembali. Ini malam ya di Amerika. Apparently, I did not do a good enough job last time because you came back, so I did not scare you off. Sepertinya minggu lalu saya itu kurang kurang bagus ya dalam menakut-nakuti atau membuat Anda bosan. Nyatanya minggu ini Anda tetap balik mau lihat muka saya, jadi ya puji Tuhan. Saya pikir setelah minggu kemarin bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau lihat muka saya lagi. So today it will be a little bit shorter, but please, again, ask any questions. And if we cannot answer all questions tonight, I am more than happy to answer questions in the future. Ya, jadi Bapak Ibu pada minggu kedua ini mungkin akan lebih singkat ya, kalau kemarin kita agak lebih molor waktunya ya. Memang bukan molor ya, kita emang tambahkan waktunya, tapi tolong tetap Bapak Ibu boleh bertanya, jangan ragu. Tapi karena Pak Ter ini sedang ada kegiatan, jadi kita akan coba 1 jam, kemudian sesi tanya jawabnya yang akan diberikan waktu. Begitu. Yeah. All right. So tonight we will dedicate an hour to marriage counseling. Jadi malam pagi hari ini kita akan bicara tentang konseling pernikahan. And I hope that today will equip you to not only counsel married couples, but also encourage you with your personal marriage, and also for those who are single on how to find a good person, a good spouse. Jadi harapannya sesi ini tidak hanya supaya Bapak Ibu saudara-saudari semua diperlengkapi untuk melayani pasangan yang sudah menikah, tetapi juga dapat memberkati pernikahan Anda sendiri yang sudah menikah dan juga yang belum menikah, kiranya menjadi berkat untuk mencari pasangan hidup yang benar dari Tuhan. Okay. Brother, can you go to the next slide? Yes, it move. Cool. Your word is not appearing in yours? No, but it does say worldview. Yes. Okay. Does everybody else see it? The Ini different slide yang on? lain bisa lihat slide-nya ya, udah pindah ya? Yes. Oh, Okay. belum. Okay. All right. Belum pindah. So last. Oh, it's not moving, sorry. Okay. So you probably have to alt tab to the other. Oke. Let's see. Belum pindah, teman-teman? Masih di slide 1. Oh, Belum, masih sama. masih sama. Interesting. Stuck in this first slide. Oke. How about Masih, ya, Bapak Ibu, ya, sebentar. Oke. Okay. I'll, um, masih ya, Bapak Ibu, ya, sebentar. Oke. Okay. I'll, masih ya, Bapak Ibu, ya, sebentar. Oke. Okay. I'll, masih ya, Bapak Ibu, ya, sebentar. Oke. Okay. I'll, masih ya, Bapak Ibu, ya, sebentar.
Maybe I'll just download this. Share, download. Saya coba lagi ya Pak Ibu ya. Maybe I'll not go full screen. Let's do this again. Hmm. Kalau sekarang bagaimana? That Oh, good. Sudah, Mas. Ya. okay, perfect. So, just like we learned last week, your worldview, what you believe about counseling will affect how you counsel married couples. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu pandangan kita, apa yang kita percaya tentang konseling, worldview kita, falsafah hidup kita memahami dunia ini, itu mempengaruhi bagaimana kita mengkonseling. And we discussed last week that, again, the general goal for counseling, Christian counseling, is that healthy relationship with the Lord, healthy relationship with other people, and they actually serve and love one another in action. Jadi tujuan konseling itu adalah supaya seseorang itu dapat menjalin hubungan yang sehat dengan Allah, hubungan yang sehat dengan sesama, yang konsekuensinya membuat dia melayani sesama, mengasihi sesama. And the same thing applies to marriage counseling. Dan hal ini juga eh, apa namanya? Hal ini juga sama eh, sama bagi konseling pernikahan, ya. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama dan saling melayani. Next slide, please, brother. Yes. So I do not know if in Indonesia you have a Rubik's Cube. Do you guys know what that is in the picture? Bapak Ibu tahu mainan ini ya? Mainan yang apa namanya? Kubus ini. I have to contextualize my slides. Ini adalah mainan yang mainan kotak ini untuk mainan ini dicari warnanya supaya bisa sejajar sama gitu ya. Brother, do you have Rubik's Cube in Indonesia? We do, we do. We do? Okay, okay, good. But maybe not many, not Maybe, all yeah. people know it, ya. Sure, sure. So think of any type of puzzle or, something that you are being tested on. Bapak Ibu coba bayangkan pernikahan itu bukan maaf Pak, bayangkan pernikahan itu seperti puzzle ya. Puzzle itu kan Bapak Ibu tahu yang memasang satu satu potongan, potongan yang lain. Pernikahan itu seperti itu. And, you try it out for a little bit and you realize, oh, this is too hard. Mungkin kita mencoba menjawab teka-teki atau main puzzle seperti itu ya. Memasang gambar puzzle, potongan-potongan itu atau seperti kubus ini. Aduh, ini terlalu susah. And so what if somebody came up to you and said, oh, is it hard? Try harder. Misalnya Anda sedang melakukan menjawab teka-teki atau sedang memasang gambar puzzle ya. Lalu orang datang, ah susah ya mencocokkan gambarnya itu. Ayo coba lebih keras lagi. Kamu pasti bisa. Yeah. That doesn't really help, right? Because you still don't know how to try or do the puzzle at all. Walaupun kita coba lebih keras lagi, sebetulnya tidak menolong kan? Karena kita tidak tahu caranya, tidak tahu eh, mencocokkannya itu bagaimana. And unfortunately, most of the time, marriage counseling is kind of like this. Dan sayangnya konseling pernikahan itu seperti ini. Because we often tell people, married couples, oh, be more patient, or just endure a little bit more, or we try to just encourage them without teaching them. Karena biasanya kalau kita melayani pasangan di dalam gereja atau dimanapun kita bilang, oh ya udah sabar aja, coba lebih keras lagi, ya coba lebih pengertian lagi. Tapi ternyata tidak berpengaruh. So I often tell couples that I am counseling, I often tell them this. I say, you guys actually really do love one another. You just don't know how to communicate it.
Saya biasanya menyampaikan ini kepada pasangan di gereja saya waktu saya melayani konseling mereka. Sebetulnya kalian berdua itu saling mencintai dan mengasihi. Hanya ada satu masalah. Anda tidak bisa mengkomunikasikan kasih atau cinta itu satu dengan yang lain. Yeah, and it's not really their fault either. Most of the time, it's because nobody taught them how to do it. Sebetulnya bukan salah pasangan itu, tapi kebanyakan dari pasangan yang saya layani, mereka tidak pernah tahu atau diajari bagaimana mengkomunikasikan, menyampaikan kasih itu ke satu dengan yang lain. Hmm. So that's why I personally believe that any marriage, no matter how broken or how much fighting or arguing, I believe any marriage can be saved. Karena itu saya percaya entah bagaimana hancurnya pernikahan atau banyaknya pertengkaran setiap hari, saya percaya setiap pernikahan bisa diselamatkan. Yeah, that doesn't mean every marriage will be saved, but every marriage can be saved. Itu tidak berarti bahwa semua pernikahan di dunia ini akan tetap utuh ya. Kenyataannya kan tidak ya. Kita lihat di kanan kiri kita. Tetapi setiap pernikahan ada pengharapan untuk bisa diselamatkan. Yeah. So even what I just said, when I tell that to people, it actually begins with encouragement. They sometimes they don't believe me when I tell them, "Oh no, you do love each other." But that is what I encourage you all to share as well, that there's always hope when it comes to marriage. Jadi setiap pasangan bermasalah datang kepada saya, satu saya bilang, soalnya kamu tuh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka tuh nggak percaya. Ah masa? Masa dia mengasihi saya? Tiap hari saya cuma diceramain, dicari salahnya. Tapi saya memberikan harapan kepada mereka. Benar kok, kamu tuh soalnya mengasihi, saling mengasihi. Brother, next slide, please. Yes. So, who here remembers the answer to this question from last week? What is the purpose of marriage? Masih ada yang ingat, Bapak Ibu, minggu lalu, apakah tujuan atau telos dari pernikahan? Who would like to answer? Boleh, ada yang menjawab? Ada yang masih ingat apa minggu lalu? Tujuan dari pernikahan itu apa? Don't be shy. Jangan malu. Pernikahan adalah Yeah. Maybe Novi can answer. Ibu Novi mungkin bisa Bu Novi ya, Bu Novi bisa menjawab pertanyaan. Bu Novi itu Bu Nehemia ya. Menarik kenapa pilih nama Bu Novi karena ada jemaat Ya, Pak Terry namanya Novi juga orang Indonesia di Amerika. istri saya, Mas. Oh ya silakan, boleh Ya, pagi Mas Daniel. pagi. Tujuan pernikahan, Telos of the Marriage itu adalah untuk menyatakan kasih pengorbanan Yesus bagi gerejanya. Ya keren sekali, terima kasih. So the telos of the marriage is to express the love of Christ, sacrificial love of Christ for his church. Ah, excellent. Perfect. Baik, baik, bagus sekali. Terima kasih, Bu Novi. Good job. Next slide, please, brother. Yes. Yeah, so you're absolutely correct. And just like how our relationship with our Lord is messy and it is difficult and joyful, uh, our Lord walks with us the entire time. Jadi seperti hubungan kita dengan Allah, begitu juga pernikahan. Hubungan Allah dengan kita, apakah kita punya hubungan baik dengan Dia atau kita lebih bersembunyi dalam dosa? Apakah hubungan kita penuh dengan kesakitan dalam pernikahan atau saling menyakiti atau terluka? Kita tahu bahwa Allah terus bersama kita. In a very similar way, marriage counseling is not so much about knowing the right answer, it is the willingness to walk alongside with couples.
Jadi sama seperti kita berjalan bersama Allah, waktu kita punya masalah, kita belajar beriman, begitu juga pernikahan, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan pasangan kita itu sama. Itu bukan soal cara bagaimana menjadi lebih baik, tetapi tentang bagaimana kita berjalan bersama pasangan kita menghadapi masalah bersama, seperti kita berjalan bersama Allah. Yeah. So pretty much, it's not, don't worry about always having the right answer when it comes to marriage counseling. Jadi jangan pernah merasa kalau dalam konseling pernikahan, oh saya harus selalu bisa kasih solusi kepada pasangan ini. Enggak, bukan itu. Kita jadi frustrasi nanti. Yeah. But really, I want to encourage you all that even just walking beside them, listening to them, struggling with them does a lot of help for marriages. Jadi saya ingin mendorong, menguatkan Bapak Ibu dalam pelayanan yang mungkin sudah dilakukan di masa lalu atau sedang, yaitu ketika kita berjalan bersama mereka, kita mendengarkan mereka, bahkan ikut bergumul bersama mereka, walaupun masalahnya belum ada jawabannya, itu sangat-sangat berarti buat pasangan pernikahan. Next slide, please. Yes. So very similar to last week, there is one pathway that we can take, which is these steps should be very familiar from last week. Ya, jadi sama seperti minggu lalu dalam konseling pernikahan ini kita ada agendanya yang sama seperti minggu lalu ya. So I won't go over all of them in detail, but just to kind of show how it works in the marriage counseling. Saya tidak akan bahas semua secara detail, tapi kita akan lihat ini mirip dengan minggu lalu, dasar-dasar konseling dengan konseling pernikahan ini. So step number one is assess imminent danger, assess any risk between the two people. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu ada assess imminent danger, itu artinya kita harus mengidentifikasi atau menemukan bahaya-bahaya yang segera akan terjadi ya. Imminent itu akan terjadi segera dalam pasangan. Yeah, so if there is any physical violence or abuse, you have to be careful. Oh no. Jadi kalau ada Bapak Ibu KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, kita harus hati-hati. Oh ini yang akan terjadi. Brother, sorry, my computer is crazy. Yes, no worries, brother. Yes, I am so sorry. Second is establish trust. Establish trust? Yes. Mhm. So I'm staring at a blank screen right now, so I'll try my best. Yeah, so establish trust meaning as you listen to the stories of people, again, you want to just ask questions. Hey, what is going on? What are some problems going on? Tell me what is happening. You are building trust because sometimes, especially when it comes to marriage, people are kind of ashamed to really share what is going on. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah Bapak Ibu membangun kepercayaan dari pasangan itu. Kenapa? Karena pasangan itu biasanya malu men-sharingkan masalah di dalam keluarga, tabu ya, terutama dalam budaya Indonesia. Jadi kita bersama mereka tidak memaksa, kita tidak menghakimi, tapi bersama mereka terus mendengarkan mereka sehingga mereka pelan-pelan percaya kepada kita untuk men-sharingkan kepada kita. The third is generate temporary relief. Yeah. So going back actually to the second one, let's say for an example, we learned about, let me give an example. Even in America, people don't like talking about sexual intimacy. Sebagai contoh di Amerika pasangan itu tidak suka bicara tentang intimasi hubungan seks di dalam pernikahan. So especially in honor and shame culture, I don't think we talk about sex a lot either. Saya pikir untuk orang Asia seperti kita, Indonesia, masih ingat Bapak Ibu, segitiga itu ya, kita di budaya Asia yang bicara tentang
rasa malu dan hormat ya. Biasanya pasangan tidak ngomong tentang masalah seks di dalam pernikahan. But sometimes that's the problem, isn't it? Tapi Bapak Ibu percaya nggak? Kadang permasalahan pernikahan itu cukup besar di masalah seks suami istri. So that's why we need to, again, build that trust enough to really help us dive into the root problem. Oleh karena itu, kita yang tahap kedua ini Bapak Ibu penting sekali kita harus membangun rasa percaya sehingga mereka bisa men-sharingkan akar permasalahan. Ya. Kalau mereka tidak terbuka kepada kita akan susah melihat akar permasalahan. Contohnya tadi seks dalam pernikahan. Um, I'm trying to log into my. Sure. Recording in progress. Oh no. That's okay. Anyway. So okay, oh, brother. Next point. No, Yes. I see it here. So then now that's when you allow. That's when you can now discover the root problem. Maybe it is a sex life. Maybe it's a fear of money. Maybe it's because the husband does not help with the children. That is the next goal, is to try to find that root problem. Hmm. Have you passed the generate temporary relief, brother? Or Uh, you go straight to roof problem. oh, I'm sorry. That's okay. Yeah. Okay, let me turn this off. Thanks. I'll translate first. Yeah. So generate temporary relief is in response if there is a danger or risk, especially danger or risk, you want to do something to make sure that there is no continuing risk. Jadi Bapak Ibu yang ketiga itu ya Bapak Ibu harus juga menyiapkan strategi untuk memberikan mereka kelegaan ya dari masalah-masalah yang ada. Tapi untuk sementara jika tahu misalnya ada masalah suaminya ringan tangan atau mungkin istrinya me- melecehkan melalui perkataan yang terus-menerus, bisa diberikan semacam solusi sementara untuk meringankan itu, ya, untuk meringankan kekerasannya atau menyelamatkan dulu untuk sementara seperti itu. Itu poin ketiga, brother. Ya, Bapak Ibu mohon sabar karena Pak Terry ini sedang di luar kota, jadi mungkin karena internet ya. Iya. Lalu tadi Pak Terry juga bilang ketika kita beroleh kepercayaan dari mereka, kita bisa tahu akarnya. Apakah masalah ekonomi, apakah suaminya tidak terlibat, tidak mau menafkahi, seperti itu. Itu kan malu kalau ya untuk diungkapkan oleh pasangan. Jadi poin kedua itu sangat penting kalau kita terus-menerus mendengarkan terlebih dahulu, tahu akarnya. Jangan kita jangan kita cenderung untuk cepat-cepat menyimpulkan. Yes, brother. Brother, can you hear me? Yes. Yes. Can you see me? Yes. I am so sorry. I need a new computer. Maybe. It's so bad. Yeah. So let's keep going. So identify root problems. Always find, what's the actual root problem, and Hmm. then once you discover the root problem, that is when you can start taking an action plan on how to resolve those root problems. Jadi setelah Bapak Ibu membangun kepercayaan, kita sudah tahu mulai akar permasalahannya, tidak buru-buru menyimpulkan ya. Hanya ketemu dua kali terus, oh ini masalahnya. Nah itu salah Bapak Ibu ya. Di konseling pernikahan itu harus setia selama mungkin berminggu-minggu untuk mereka percaya. Setelah kita tahu akar permasalahannya, kita
Di poin kelima, establish action plan. Jadi kita mulai merencanakan rencana mingguan misalnya untuk menangani akar permasalahan yang sudah ditemukan tadi. And there are hundreds and hundreds of problems. So obviously, we cannot go over every single possible marriage problem. Hmm. Karena, nah, nanti biasanya akan ketemu mungkin banyak sekali masalah, ratusan mungkin, dan kita tentu saja tidak mungkin istilahnya melayani semua masalah, nggak mungkin dari satu pasangan. But that is okay because once we get good at some of the important stuff, you will be able to guide them for any other problem. Tapi itu nggak masalah Bapak Ibu. Kalau kita misalnya menemukan satu masalah, biasanya itu berhubungan dengan yang lain. Dan ketika kita semakin baik mengatasi satu masalah, kita juga akan baik dalam mengatasi masalah lainnya yang berhubungan dengan akar permasalahan ini. Next slide, brother. Yes. Thank you. Mhm. So this is in case there is a risk of emotional and physical violence. Jadi misalnya ada permasalahan tentang KDRT ya, KDRT atau permasalahan emosional ya, artinya selalu marah atau kemarahan atau ada pelecehan secara perkataan seperti itu. And so this is what I call a separation agreement. And remember, not divorce agreement, but separation, physical separation agreement. Jadi kalau misalnya ada kasus ada yang main tangan seperti itu ya, istrinya kena, anaknya kena atau sebaliknya suaminya kena. Biasanya kalau di sana ada yang namanya persetujuan untuk berpisah. Tapi ini bukan perceraian ya Bapak Ibu ya, tapi diselamatkan dulu dari ringan tangan suaminya atau istrinya. And this is where it's very important for the church to come in and help both sides as much as possible. Nah, biasanya kalau ada satu yang ringan tangan, itu gereja itu sementara diselamatkan istri atau anaknya dari ringan tangan, itu dipisahkan mereka dulu sementara, maka gereja tidak hanya boleh melayani korbannya, tapi dua-duanya juga harus dilayani walaupun sedang terpisah dari rumah. When I recommend separation, I usually have them write down and sign an agreement on what they will do during their time apart from one another. Biasanya kalau saya menangani kasus pernikahan yang KDRT seperti ini, ada kasus pemukulan fisik dan lain sebagainya, saya akan meminta mereka menandatangani suatu persetujuan, yaitu sementara ketika tidak satu rumah, ini yang harus dilakukan. Sometimes the time period can be 1 month, and sometimes the time period can be 1 year. Jadi pengalaman saya mengatasi melayani ini membuat perjanjian selama 1 bulan mereka terpisah dulu. Ada juga yang selama 12 bulan, 1 tahun terpisah dulu untuk kasus-kasus ekstrim seperti ini. Yeah, and usually during that time of separation, generally each person needs to get counseling. They need to take some steps. Maybe the husband or wife needs to get a job. Just you have to be very specific on what they need to do while they are apart from one another. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika sampai misalnya ada kasus ekstrim seperti ini, mereka harus tahu di dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani, mereka harus tahu mau ngapain selama mereka dipisahkan sebelum saling menyakiti, ya, secara fisik terutama. Misalnya sang suami karena stres tidak dapat pekerjaan gitu ya, maka selama berpisah ini gereja dan juga orang itu berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya, seperti itu. Atau istrinya secara emosional sering melukai suaminya dengan perkataan-perkataan, maka harus diterapi, dikonseling istrinya, gitu. Yeah, and I know there's so many different scenarios, so let's leave that for the Q&A sometime too, because I know there's a lot of different possible situations with that. Ya. Dan saya tahu ini adalah sesuatu yang banyak sekali perbedaan ya, banyak sekali masalah. Nanti kita akan bahas kalau Bapak Ibu mau tanya di dalam sesi tanya jawab ya. Brother, next slide. Yes.
let's go to the next one too. Ya. Okay. So now we'll go into again kind of the practical things about conflict management because couples that are able to fight and argue well are healthy couples. Jadi sekarang kita bicara tentang manajemen konflik, Bapak Ibu ya. Bagaimana memanage permasalahan perseteruan terutama dalam keluarga. Saya percaya Pak Teddy tadi bilang mereka yang sangat sangat ahli dalam keributan rumah tangga itu biasanya juga kalau ahli dalam memanage keributan, bukan menghilangkan keributan, tapi ketika ahli memanage keributan, itu berarti itu adalah keluarga yang baik, pasangan yang baik. In fact, I know this might sound strange, but it is good that couples argue every once in a while. Mungkin ini terdengar aneh Bapak Ibu, tetapi tolong dengarkan saya, adalah baik bagi pasangan kalau kadang-kadang bertengkar atau memiliki perbedaan pendapat. Yeah, it's actually not good if a couple does not argue once in a while. Dan bahkan sebaliknya, pasangan itu tidak baik kalau tidak pernah bertengkar cukup lama. Who here can guess why that is? Oke, kedengarannya aneh, tapi kira-kira kenapa saya bilang seperti itu? Ada yang bisa menebak? Silakan. Kenapa Yeah. saya bilang Can, justru bertengkar itu pasangan yang baik? Kalau tidak bertengkar sama sekali, oh ada masalah itu. Ada yang bisa nebak kenapa saya ngomong begini? yeah. And who wants to try giving an answer? Siapa yang bisa mencoba untuk memberikan jawaban pertanyaan Pak Terry ini? Saya mencoba, Pak. Ya, Pak Saryanto silahkan. Ya, mungkin justru dari pertengkaran itu kita tahu kedewasaan pasangannya. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik Pak Saryanto, terima kasih. So, our brother here said, through the conflict, we can know the level of maturity of our spouse. Mhm. That's a good answer. Yeah. Ini jawaban yang bagus. Anybody else? Yang Good lain? answer. Yang lain, kenapa malah konflik pertengkaran itu baik? Apalagi kalau di manage. Ya, Ya. mereka bisa mengekspresikan perasaannya, bebas mengekspresikan. So they are free to express the feelings, not hiding it. Very good. Yeah. Very good. Good Bagus. answer. Yeah. Couples that argue are at least communicating. Couples that are not arguing, sometimes, most of the time, it means that they are ignoring or running away from the problem. Jadi mereka yang berdebat, pasangan pernikahan yang berdebat, itu mereka sedang mengkomunikasikan. Masih ingat tadi Pak Terry bilang, kamu sebetulnya saling mengasihi tapi tidak mengkomunikasikan. Sementara kebanyakan mereka yang tidak pernah ribut adalah pasangan yang biasanya eh, mencuekkan ya, atau tidak peduli dengan pasangannya, atau satu pasangan merasa tertekan sehingga tidak mengekspresikan. Yeah, so as you can see in point number 1, difference in personality is the highest reason for conflict. Jadi Bapak Ibu, poin nomor 1 itu adalah alasan utama dari pertengkaran dalam pernikahan adalah karena perbedaan kepribadian. And what that simply means is people have different ways of resolving a problem or receiving a problem. Ini artinya setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi masalah atau ketika menerima masalah. Some people are quick to solve the problem immediately, and some people want to think about it and then give an answer. Satu orang mungkin ketika ada masalah datang akan coba, oke, hadapi, kita langsung bereskan. Tapi ada satu orang ketika masalah datang, oke, tak pikir-pikir dulu ya. Bagaimana ini? Begitu. And this is why they fight and argue, because it's not about what is right or what is wrong. It is because they do not feel heard or respected. Jadi inilah kenapa banyak orang pasangan menikah itu bertengkar. Bukan karena tentang salah dan benar biasanya,
tetapi tentang apakah saya didengarkan atau saya tidak, apakah saya punya kesempatan untuk berbicara atau tidak. Can I have somebody please read Ephesians 5:33? Saya mau minta tolong satu orang untuk baca Efesus pasal 5 ayat 32. Satu orang, Efesus 5 ayat 32. Ephesians 5:33 or 32? 33. 33. Maaf, Efesus 5 ayat 33. Mohon maaf. Ya, Pak Saryanto buka mic. Benar, Pak. Alkitabnya belum ketemu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Efesus 5 ayat 33. Mungkin saya saja ya, untuk menghemat waktu. Mohon maaf, Pak Saryanto. Ya, Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Very good. So Ephesians 5:33, correct, brother? Yes. Okay. So as you can see here, in general, women, they desire love. Kalau kita lihat di sini, secara umum biasanya istri kita itu menginginkan kasih, dikasih, dicintai. They want to make sure that they are cared for, protected, provided for, and so forth. Jadi mereka ingin memastikan mereka itu dikasih, mereka itu dihidupi oleh suaminya, dan diperhatikan oleh suaminya. And that is a good thing because God designed us that way. Dan itu adalah hal yang baik karena memang Tuhan menciptakan kita seperti itu. Because as we see in Ephesians 5, it is how it shows Jesus' love for his church. Di sini ayat 33 itu bicara tentang ayat 32 bagaimana Kristus mengasihi jemaat, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Because our Lord, he loves us, he provides for us, he protects us, and so forth. Karena Kristus itu mengasihi kita, Kristus itu memberkati kita, menyediakan yang kita butuhkan. Demikian juga suami. Yeah. So now look at the second part of the verse. The wife is to respect the husband. Nah, kalau kita lihat Efesus 5 ayat 33 di bagian B, bagaimana dengan istri? Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Because again, that's how God designed men. We like to do things, we like to accomplish things, and we like to be respected. Kenapa begitu? Karena itulah cara Tuhan mendesain laki-laki. Kita itu ingin dihormati, dihargai. Yeah. So, brother, I'm going to say a lot, so I'll try my best to shorten it. No worries. So you can see when you have a personality difference and the communication does not work well, it is generally because the woman, the wife, does not feel loved, and the man, the husband, does not feel respected. Jadi Bapak Ibu, dari ayat Alkitab ini kita bisa tahu secara umum kenapa konflik terjadi dalam rumah tangga pernikahan. Karena satu, istri tidak merasa dikasih. Kedua, suami tidak merasa dihormati. So again, just to give an example, let's say the wife likes to solve problems really quickly. Sebagai contoh misalnya dalam pernikahan, seorang istri lebih suka kalau ada masalah, oke, kita hadapin, kita bereskan. But the husband is a little bit slow. He wants to think about it more. He wants to think more of a plan slowly. Tapi karena perbedaan kepribadian tadi, sang suami, oh tunggu dulu, coba kita pikir-pikir dulu lah. Gimana ya kira-kira? But if the wife says, hurry, hurry, keep thinking, give me an answer, hurry, let's solve the problem now, the man feels disrespected. Nah, kalau istrinya bilang, kenapa lamban sekali kau? Ini masalah di depan mata, misalnya gitu. Nah, disitulah Bapak Ibu, Efesus 5 berkata, suami tidak merasa dihormati. But then the man who wants to say, he wants to think more, he wants to plan more, maybe the wife does not feel loved because he thinks,
how come he does not care? How come he's not giving me an answer? How come he's not coming up with a plan? Sementara sang suami yang berkata, coba kupikir dulu baik-baik bagaimana ya. Lalu istrinya itu, kenapa tidak kamu jelaskan ke aku? Kenapa ini ada masalah ini? Jelaskan gimana? Itu istri merasa apa Bapak Ibu tidak dikasihi menurut Efesus 5:33 ini. Yeah. So that's just one of many examples of what we could argue about. Jadi ini hanya adalah satu dari banyak sekali hal yang bisa kita perdebatkan dalam rumah tangga. So what was I gonna say? So this is why point number 2 is very important. Itulah kenapa poin nomor 2, kalau nomor 1 perbedaan kepribadian, nomor 2 ini sangat penting. This is what we call divine uniqueness. Everybody is different. Jadi inilah yang nomor 2 kita sebut adalah keunikan ilahi. Ya, keunikan ilahi bahwa semua orang itu berbeda diciptakan oleh Allah. Everybody is different, and that is a good thing. Semua orang beda, suami beda, istri beda, dan itu adalah hal yang baik. It means that whatever weakness I may have as a husband, my wife can fill in with her strength. Yaitu adalah karena semua baik, artinya saya sebagai suami yang memiliki kelemahan, istri sayalah yang akan melengkapinya. And then, of course, vice versa. Dan juga sebaliknya, apa yang lemah dari istri, suami yang akan melengkapinya. And so this is why we see the telos of marriage is Christ-centered is so important. Itulah kenapa telos, tujuan dari pernikahan itu tentang bahwa itu semua berpusat pada Kristus sangat penting. Because marriage is not about what I want. Karena pernikahan itu bukan bicara tentang apa yang saya mau. It is about how do we honor and glorify Christ through our marriage. Tetapi tentang bagaimana saya memuliakan dan menghormati Kristus lewat pernikahan saya. Pernikahan So kami. example, money. Money is a common thing that people argue over. Contoh paling gampang, uang. Uang adalah penyebab pertengkaran rumah tangga yang cukup hebat. So in a self-centered marriage, money is always about what I want to use. Kalau kita memiliki pasangan pernikahan yang egois, uang itu hanya kita pikirkan, ya ini uang ini hanya kupakai untuk yang aku mau. But in a Christ-centered marriage, we know that all money belongs to the Lord. So my wife and I, we work together in our strengths and weaknesses to determine what is God's will for us when it comes to money. Karena pernikahan Kristen itu pusatnya kepada Kristus, maka kita tahu semua uang itu adalah berasal dari Kristus. Jadi dalam pernikahan, bagaimana kelemahan suami dan kelemahan istri, kita sama-sama sebagai pasangan berbicara, minta hikmat, uang ini dipakai untuk apa? So that, what I just shared, is really the basis for many marriage counseling. Dan yang baru saja saya sharingkan tadi itu adalah dasar pengantar fondasi tentang konseling pernikahan. What does Christ want to teach you through this experience with your spouse? Apakah yang Kristus mau ajarkan kepada saya lewat suatu pengalaman atau masalah saya dengan istri saya atau dengan suami saya? Kristus mau mengajarkan apa? And just as how Jesus loves us and is patient with us, how can we also love and grow in our love and patience for our spouse through this? Sama seperti Yesus itu mengasihi kita dan sabar sekali kepada kita, dengan hal yang sama bagaimana saya bisa mengasihi pasangan saya dan sabar kepada pasangan saya. Yeah. So again, God uses our spouse to reveal our sin. Dan
Tuhan Yesus itu memakai pasangan kita untuk menunjukkan dosa kita. All right. Next slide. Yes. Uh, life maps. Yes, life maps. Okay. Brother, can you hear me well? Yes. Loud and clear. Okay. Yeah. So life maps is what we call the act of knowing your spouse more. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang namanya life maps atau peta petunjuk kehidupan. Petunjuk kehidupan dalam rumah tangga apa? Kita mengetahui pasangan kita lebih baik lagi. Saya ulangi, kita memahami pasangan kita lebih baik lagi. So it includes what is their favorite color, what is their favorite food, what animals do they not like or like. Termasuk istri kita sukanya warna apa? Istri kita suka makanan apa? Istri suka BPK, suami suka ayam, kita harus tahu. Terus apa yang mereka benci? Nah, contoh dari hal sederhana seperti itu. So why is this important? Because it shows that you care about your spouse. Kenapa ini penting? Ya, karena itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan pasangan kita. When somebody knows something about you, it makes you feel loved and appreciated. Ketika seseorang mengetahui apa yang kita senangi, kita merasa diperhatikan dan dikasihi. And one thing about love maps is that many couples do not realize is that your love maps change as you get older. Dan satu hal lagi tentang ini Bapak Ibu ya, rahasia kebahagiaan rumah tangga adalah apa? Kita memahami pasangan kita. Tapi ada satu hal lagi Bapak Ibu. Pemahaman itu akan terus berubah selama kita menjadi semakin tua bersama dalam usia pernikahan. So, brother, next slide. Yes. So when we say celebrate divine uniqueness, this is the journey of marriage. Jadi waktu kita disatakan di sini merayakan keunikan ilahi bagaimana Allah menciptakan kita, Bapak Ibu, inilah namanya perjalanan pernikahan Kristen. Merayakan keunikan pasangannya yang merupakan ciptaan Allah. God has given me the spouse to discover more about my sin and how God loves me. Jadi maksudnya adalah Tuhan memberikan saya pasangan saya ini untuk saya melihat dosa saya, to discover my sin, and what's the last bit? Yeah, discover my sin and how much God loves me and is patient with me. Jadi pasangan saya itu diberikan Allah kepada saya untuk saya menyadari dosa saya dan juga saya menyadari kasih dan sayang dan sabarnya Tuhan kepada saya yang berdosa ini. Because the more unique things we discover about our spouse, we realize, God has made so many different types of people, and yet it all points back to his son, Jesus. Dan waktu kita melihat, semakin kita mengenal unik ya, khasnya ya, istri kita, suami kita, kita jadi tahu, oh Tuhan itu menciptakan begitu banyak orang dan unik. Dan Kristus itu begitu mengasihi saya dan orang-orang itu. Very good. Yeah. God basically gives us a spouse to show us how sinful we are. That's Jadi kalau ditanya kenapa saya dikasih istri semacam ini, ya, karena Tuhan ingin menunjukkan dosa saya seperti apa, yang tersembunyi, yang nggak kita sadari, dan kemudian menunjukkan besarnya kasih Kristus kepada saya. Let's go to the next slide, brother. So this is called the spectrum of communication. Ini sekarang Bapak Ibu yang namanya spektrum atau cakupan yang luas tentang apa itu komunikasi. In general, there's more, but in general, there's 3 ways to communicate. Biasanya, sebetulnya cakupan komunikasi itu luas sekali Bapak Ibu, tapi secara umum ada 3.
Passive meaning you generally wait, you do not speak up until somebody speaks to you first. You're very passive. Yang pertama Bapak Ibu, yang kiri adalah pasif. Pasif itu biasanya seseorang itu menunggu, tidak ngomong duluan, baru ngomong setelah diajak ngomong. And then on the other side, you have aggressive, where people say what they want, they don't care, but it's always their way and nobody else. Lalu yang paling kanan lawannya adalah agresif ya. Agresif itu artinya kalau ada sesuatu dalam pikirannya aku omongin saja. Pokoknya ada sesuatu yang masalah harus dihadapin langsung seperti itu. Yeah. So the problem with passive is you don't communicate what you want. Problem dari pasif kiri adalah kita tidak mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. And the problem with aggressive is that you don't hear what the other person wants. Sementara kanan agresif itu adalah kita tidak mendengarkan apa yang orang lain inginkan. Ya, kalau pasif tidak ngomong, yang agresif tidak mendengarkan. So this is why we want the assertive communication. Oleh karena itu kita menginginkan yang namanya assertive ya, yang di tengah itu. And what this means is that you are at least listening and communicating your desires to the other person. Artinya Bapak Ibu, sebelum kita ngomong, kita juga setidaknya sudah mendengarkan. Sebelum kita ngomong apa yang kita inginkan, kita beri waktu dan upaya untuk mendengarkan dulu juga. So this doesn't mean that you always have to compromise or you get what you want. Ini bukan berarti kita kemudian ada negosiasi kompromi dan atau di satu sisi ya yang penting saya dapat yang saya mau, bukan. But it means that you at least feel you're heard. Like you feel that people are listening to you. Tapi Bapak Ibu, ini bicara tentang setidaknya pasangan kita merasa sudah didengarkan. Yeah. So, brother, let's go to the next slide. Yes. I have a quiz. So here's a fact. People who are dating, while they are dating, they spend an average 7 to 10 hours a week in meaningful conversation. Ya, Bapak Ibu, ini statistik data ya. Jadi mereka yang pacaran, kita kan dulu yang menikah, yang sekarang menikah dulu pacaran kan ya. Mereka yang pacaran itu dalam seminggu ada 7 sampai 10 jam sehari mereka ada waktu untuk percakapan yang sangat mendalam ya, sharing, curhat gitu dalam seminggu 7 sampai 10 jam. So when you're dating 7 to 10 hours a week, but who here can answer after you are married for 7 to 10 years, how much time do married couples spend talking to each other in meaningful conversation? Oke, Bapak Ibu, survei tadi sekali lagi mengatakan orang yang pacaran itu biasanya ada waktu 7 sampai 10 jam seminggu dapat berbicara dengan sangat mendalam ya. Nah, ada kuis ini. Bagaimana dengan pasangan yang sudah menikah 7 sampai 10 tahun? Biasanya mereka mempunyai percakapan yang mendalam itu berapa lama dalam seminggu? Ada yang mau nebak? Anybody want to try to guess? Ya, ada yang menebak, Bapak Ibu? Yang pacaran 7 sampai 10 jam seminggu. Kalau yang sudah menikah lebih banyak? 7 sampai 10 menit. Oke. Terima kasih Mas Nemi ya. 7 to 10 minutes, he said. Yeah. Yes. Yeah, the answer's on the bottom. So next slide, brother. Ya, benar Mas Nehemia. Hanya 7 Yeah. menit seminggu punya waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Lebih sedikit dari pacaran ya. That's very sad, isn't it? So after you're married for 7 to 10 years, couples only spend 7 minutes a week in meaningful conversation. Like, how are you feeling? Do you feel loved? Are you happy? Those type of conversations. Jadi Bapak Ibu, tapi ini menyedihkan.
Bukan? Waktu pacaran ada waktu 7 sampai 10 jam untuk bicara dari hati ke hati. Tapi setelah menikah hanya 7 menit seminggu. Bagaimana perasaanmu? Gimana selama ini? Apakah ada sesuatu yang mau kamu ceritain ke aku? Itu ternyata semakin sedikit setelah menikah. And this is not because couples hate each other. It is because life becomes so busy. It kind of naturally happens that way. Ini bukan karena pasangan itu saling membenci, bukan Bapak Ibu. Tapi karena kehidupan menjadi semakin sibuk. Ini sangat normal. Tapi sedih. So, next slide, brother. This is why we call this the state of the union of the marriage. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebut slide berikutnya ini adalah State of the Union. Artinya bagaimanakah keadaan persatuan pernikahan kita? Bagaimanakah keadaan pernikahan kita? It feels like a lot of work at first, but it is very doable. Bapak Ibu, kalau kita mau menambah waktu untuk berbicara dari hati ke hati, awalnya Bapak Ibu ya, awalnya akan sangat susah dan berat. Tetapi ini bisa dilakukan. So every day, 20 minutes a day. Jadi yang pertama, setiap hari cobalah luangkan waktu 20 menit aja untuk berbicara dari ke hati dengan pasangannya. You are very intentional to just talk together. No watching movie, no TV, nothing, no distraction. You spend 20 minutes a day just talking to each other. Coba Bapak Ibu singkirkan TV, singkirkan HP, singkirkan yang lain. Ya, coba bicara 20 menit saling mendengarkan. So, what do you talk about in those 20 minutes? Nah, selama 20 menit sehari itu, selama 6 hari, kira-kira ngomongin apa? So, number one, it is so in America, maybe Americans like this, but I'm not sure Asian people like this. But it is rate your marriage from 1 through 5, 5 being best and 1 being not good. Rate your marriage. Oke. Mau ngomongin apa Bapak Ibu? Ini kalau di Amerika begini. Dari angka 1 sampai 5, pernikahan kita itu angkanya berapa? Ya, coba Yeah. tanya seperti itu ke pasangan kita. Yeah. So you can ask this question a little bit differently in different contexts. It's like, honey, how are you doing? How do you feel? That type of stuff. Ini tentu saja Bapak Ibu nggak perlu tanya ala Amerika kayak gini ya. Dalam skor 1 sampai 5, pernikahan kita skornya berapa, Ibu istriku gitu, bukan gitu. Tapi kita pakai cara budaya kita, bahasa Indonesia atau budaya yang biasa kita tanya, gimana perasaanmu? Kenapa? Kenapa diam saja atau kenapa? Kita tanya ya dengan cara yang bisa dipahami. Then in those 20 minutes, I want both spouses to share 5 appreciations of the other person. Nah, di dalam 20 menit aja itu Bapak Ibu, coba setelah bertanya tadi yang pertama, yang kedua, coba kasih tahu 5 hal yang Anda sangat apresiasi. 5 hal yang Anda sangat hargai, senangi ya, yang Anda lihat di pasangan Anda. It has to be very specific, and it's about the other person, such as, honey, I love how you take care of this house without complaining. Nah, Bapak Ibu ngasih taunya jangan kabur-kabur nggak jelas ya, tapi harus spesifik. Sayang, ibu atau mami ya, aku sangat senang ketika aku pulang ke rumah, lantainya bau wipol, piring-piringnya tertata, dan engkau tidak pernah komplain sedikit pun, kau kerjakan dengan baik dan diam. Ah, itu spesifik Bapak Ibu, jelas. Yeah. So it's like, it should be things that happen throughout that week that you notice. Nah, itu yang kita hargain dari pasangan kita, nggak usah mikir, aduh 5 tahun yang lalu kamu ngapain? Enggak, tapi minggu ini apa yang Anda hargai, yang Anda lihat dari pasangan Anda? So next one is intimacy, and that I am not talking about just sexual intimacy. Lalu Bapak Ibu ada kata intimacy ke situ ya. Itu
intimacy itu intim, kedekatan. Ini tidak hanya bicara tentang seks saja. And so this one is what it means is showing love and affection to the other person in a way that they appreciate. Ini artinya Bapak Ibu menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan cara yang mereka hargai dan inginkan ya. Mereka merasa dikasih dan kita melakukannya, menunjukkannya. So, for example, my wife, she loves it. Her love language is when I clean the house. Nah, contoh Bapak Ibu, istri saya itu senang sekali kalau saya membersihkan rumah. Itu bahasa kasihnya istri So, saya. yeah, so I clean the house. That's what I do to show my love to her. Jadi saya membersihkan rumah untuk menunjukkan kasih sayang saya kepada istri saya. Dan istri saya senang sekali. And my love language is touch. So I just like spending time with my wife. Sementara saya sangat senang kalau saya itu disentuh Bapak Ibu ya, sentuh secara fisik gitu ya. Jadi saya senang sekali kalau istri saya bersama saya, meluangkan waktu bersama saya berdua saja. Then after that, and by the way, you don't do this in order every single day. Ya Bapak Ibu ini juga bukan berarti Anda lakukan secara urut ya, ini dulu baru ini, itu dulu baru ini, enggak Bapak Ibu ya, setiap hari enggak. So after that is, you speak about any unresolved conflict or issues. Nah ini bicara juga kemudian kita juga harus bicara tentang hal-hal atau masalah yang belum pernah dibereskan atau belum beres. Atau ayo sudahlah nanti aja. Itu harus dimunculkan Bapak Ibu. And so that's when you start talking about, oh, I was very unhappy when you didn't do the laundry today, or I was very upset when you did not listen to me. This is the time to talk about those things. Jadi misalnya Bapak Ibu kita akan mereka bicara, oh aku sangat sangat nggak suka waktu pakaian itu tercecer di mana-mana dan tidak dibereskan atau tidak dicuci. Atau waktu minggu lalu aku ingin men-sharingkan cita-citaku ya, mimpiku, tapi engkau tidak punya waktu. And generally, if these conflicts are things that are like big conflicts, this is when the couple should ask for help, like from a pastor or from a counselor. Dan ketika ini konflik ini terus ada dan tidak ada solusinya, nah ini Bapak Ibu kita bisa minta tolong eh, hamba Tuhan ya atau konselor untuk membantu tentang masalah-masalah yang belum selesai ini, yang terus mengganggu. So next one is calendaring, which is scheduling. Yang berikutnya adalah kalender atau menjadwalkan. And I would say when couples are very intentional about speaking about their schedule, it really prevents a lot of arguments. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang jadwal kita, ya, schedule kita, kalender kita itu sangat-sangat bisa menghindari banyak sekali konflik, pertengkaran. Yeah, because if you do not communicate what you're going to do, it sends a message that what you do is not important to me. Kalau kita tidak pernah men-sharingkan apa yang akan saya lakukan bulan ini, mau keluar kota, mau meeting, apa, pasangannya akan merasa, ya, yang kamu lakukan. Kalau kita nggak men-sharingkan, itu berarti kita bilang, yang saya lakukan tidak penting untuk pasangan saya. Yeah. So make sure you just communicate a schedule for at least 1 week. Setidaknya kita beritahu, malam minggu ini mau ngapain, ya? Adakah rapat dadakan keluar kota? Itu setidaknya seminggu sebelumnya. Jadi nggak mendadak, gitu ya. And the next one is you say this, what is one thing I can do for you this week to show love to you? Bapak Ibu, kemudian pertanyaannya, dalam percakapan itu ya, yang 20 menit tadi, kita mengajukan pertanyaan. Sayangku, ibu, istriku,
apakah satu hal yang aku bisa lakukan untuk kamu supaya aku bisa menunjukkan rasa cintaku padamu. Yeah. And Pak, make sure bahasanya you terserah listen ya, very bahasanya carefully. terserah. I'm sorry. Make sure you listen very carefully to this one. Nah, Bapak Ibu kalau udah ngomong gitu, dengarkan baik-baik dan diam. Jangan kita jawab, ah lebay, nggak suka. Jangan, kita dengarkan baik-baik apa yang pasangan kita mau untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. And then the last one is be intentional to create intentional memories with one another. Nah, Bapak Ibu yang terakhir dengan berusaha dengan sengaja ya. Disengaja untuk membuat dan melakukan hal yang akan dapat dikenang ya, yang bersama yang baik. Bukan sengaja untuk cari masalah, tapi sengaja melakukan sesuatu bersama dan nanti akan diingat, oh ini hal yang baik yang bersama yang kita lakukan. And so what this means is you have to be very intentional to go on a date with your spouse. Artinya Bapak Ibu, Anda harus punya rencana yang disengaja untuk pacaran dengan pasangannya. Waktu anaknya sekolah dan lain sebagainya. And so what that means is you write down on your calendar, you are going on a date. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bilang toh, sengaja, intentional bahasa Inggrisnya. Anda harus tulis di kalender dalam sebulan. Tanggal ini, hari ini, waktu anak-anak sekolah, jam ini, saya mau makan BPK bareng atau di Lapo atau minum jamu kalau di Jawa. Berdua saja. Yeah, you have to be very intentional. So you don't ha again, this is just a guideline, but 2 dates a month. Bapak Ibu ini hanya apa ya petunjuk ya. Tapi coba Bapak Ibu pacaranlah sebulan 2 kali. Ya, cuman 2 kali toh di tengah So kesibukannya. that yeah, so that means one day, like one night, you go on a date with your spouse Jadi sehari twice a month. Anda di jam waktu tertentu coba pacaran, pergi berdua aja gitu, dicari waktu. Kelihatannya susah ya, tapi kalau makanya kata sengaja tadi penting. Dibuat agar ini terjadi gitu ya. Tanggalnya kapan, jamnya kapan. 2 kali sebulan. And and then one weekend date every quarter of the year. Dan kemudian setiap 4 bulan sekali ada satu misalnya Bapak Ibu di akhir akhir minggu, malam minggu misalnya. And then once a year, you go on 1 week vacation date with your spouse. Only two, only Yeah, the couple. once a year. Yeah, yeah, only a couple. Oke, so difficult but I'll translate. Yep. Nah, Bapak Ibu, nah ini mungkin agak susah dimengerti ya. Tapi kalau bisa, coba sekali setahun, seminggu berdua saja. Saya tahu Yeah. ini susah, So tapi coba. so I know that's very hard in different contexts, but the key guideline is go on a date. Go on dates with your spouse. Tapi Bapak Ibu, saya tahu itu sangat susah ya dalam konteks keluarga-keluarga. Tapi intinya Bapak Ibu, cobalah berdua keluar santai, luangkan waktu, relax, tidak mikirin yang lain. Yeah. Um, yeah. So because the goal is you're trying to create shared memories and shared experiences with each other. Karena tujuannya Bapak Ibu Anda berusaha untuk punya momen-momen hari-hari, waktu-waktu, hari-hari, waktu-waktu untuk dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikenang. Yeah. Okay. Yeah. So I have a lot more to say, but we'll cut it in today. But I can offer a few minutes for questions. Ya. Bapak Ibu mengingat waktu, soalnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi kita masuk ke pertanyaan sesi question and answer pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Mari, jangan malu-malu. Saya coba Mas Dan. Ya, Mas Heri silahkan. Oke, ya. Saya cuma mau sedikit sharing saja. Saya pernah mencoba untuk dating begitu ya. Kita mau adakan dinner yang romantis gitu ya. Sudah ke restoran yang bagus, ada lilin, ada menu spesial begitu yang dia suka, aku suka. Tapi ketika kita mulai masuk mau bicara, kita speechless, kita bingung. Anak-anak kita baru apa ya ini ya? Mereka sudah makan apa belum ya? Jadi tetap kepikiran orang rumah dan sepertinya sebuah intimasi itu justru ketika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga. Jadi anak-anak itu semua bisa kita tahu bagaimana keadaan mereka. Jadi pembahasannya bukan lagi tentang diri kami masing-masing. Aku pengen begini, kamu pengen begitu, tidak. Tapi tentang bagaimana keluarga ini, besok kita rencana ke depan apa gitu. Jadi memang berbeda sekali dengan model pacarannya. Kalau pacaran kan tentang feeling, tentang apa yang kita rasa dan kita mau. Tapi kalau sudah berkeluarga itu, aku rasa kita lebih mikir ke anak-anak dan mungkin masa depan. Nah, apakah itu termasuk bagian dari sebuah intimacy conversation yang intentional gitu? Gitu, Mas Dan. Makasih. Ya, baik, terima kasih Mas Heri. So, his share but also a question. So, Sure. he tried to in the past to do like a romantic candlelight dinner with a beautiful cuisine that they both like. Hmm. And but when they end up, sitting on the table, Hmm. they become speechless because their mind went to what are our children doing now? Have they eaten something? So the conversation then, if you talk about in being intentional, the conversation then turn into um, well, what we must think about our future, about our children, about family. Hmm. Maybe it's because if you are dating, if you were when you were dating, you talk about feeling and not much responsibilities yet in the front of you. Hmm. But when you're Hmm. getting married, you're busy with all the stuff, children. Now, my question is that building intimacy? That's a very good question. Yes and no, I believe, because um, obviously your children are very important. Jawabannya iya dan tidak, Mas Heri. Tentu saja anak-anak kita itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. And I'm being very ideal here, but I believe that the more and more intentional time you make to talk about your children every day, Saya jangan idealis ini ya, tapi kalau semakin kita secara sengaja intensional bicara tentang anak-anak kita setiap hari, then when you go on dates, you don't have to talk about that because during your date, because you already talked about it before, and now you can talk about yourselves. karena kita pasti ngomongin itu sehari-hari dalam 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 keluarga. Karena itu kita tidak perlu ngomongin lagi waktu kita pacaran dalam keluarga itu tadi ya, setelah menikah ya, meluangkan waktu berdua tadi. Karena kita pasti mikirin mereka. Yeah, so that's why the State of the Union marriage is so important and useful. And my other suggestion, brother, is uh, go do things where you cannot communicate with each other, but you're having fun together. Hmm. Karena itulah keadaan pernikahan kita itu sangat penting. Atau salah satu hal yang lain, pergilah berdua, tapi dan pokoknya senang ya, senang ke tempat wisata atau gimana. Dan kalau nggak bisa mengkomunikasikan nggak apa-apa, yang penting berdua senang, happy. Yeah, and again, that's it. It's different based on what your spouse likes. So I'm not saying you have to go skydiving. Just watching a movie, something that kind of encourages you to do it together without talking. Jadi misalnya kalau bicara susah, ya lakukan sesuatu yang istri kita senangi, misalnya.
sukanya apa, suka melihat sesuatu, pemandangan apa, dan mungkin tidak perlu bicara banyak, tapi sama-sama bisa dinikmati. Coba lakukan itu. Oke? Ada pertanyaan Does lain? that help? Ya, semoga membantu. Silahkan. Ya, silakan Ya, Bu Novi. selamat siang, Mas Daniel. Ya, selamat siang. Ya, tadi kan ada salah satu poin yang mengatakan speak about unresolved conflict itu. Hmm. Itu maksudnya terkadang kan eh, kalau di kami misalkan contohnya sudah melalui suatu konflik terus sudah selesai gitu, kan suasananya kembali nyaman gitu. Jadi tapi sebenarnya masih ada yang nyangkut gitu tentang tentang permasalahan sebelumnya. Tapi terkadang ketika mau membahas takut merusak suasana kembali gitu. Jadinya mungkin masing-masing pasangan jadinya merasa hanya introspeksi sendiri saja dan berusaha memperbaiki sendiri gitu tanpa membahasnya lebih lanjut. Itu sebenarnya gimana gitu? Boleh nggak sih? Karena jadi ketika menghadapi masalah yang sama di kemudian hari, jadinya seperti seolah-olah, bukan seolah-olah, jadinya cara mengatasinya itu dari dirinya masing-masing aja gitu. Oh, kemarin masalahnya seperti ini, kalau saya melakukan ini dia akan marah. Jadinya saya beginilah gitu, tapi tidak dibahas Hmm. secara mendalam Hmm. dengan alasan mungkin ya takut merusak suasana kembali. Takutnya kalau udah enak nih, terus dibahas lagi, jadi berantem lagi Ribut gitu. lagi Tuh, ya. boleh nggak sih gitu? Gimana? Oh ya ya, terima kasih ya Mbak Novi. So question from our sister, when you were talking about resolving unresolved conflict, Mhm. could that be when we talk about the conflict and then Mhm. there's a peak point where there is a uh, uncomfortable event happen between the couples, and then it finished, and then situation now become calmer, but then the Mhm. things happen again, but then she remember, ah, if I bring this up again, it will just disturb the harmony or disturb the calmness. So I say to Sure. myself, all right, I will just doing myself introspection. Okay, I will not do this again. Would that be a good way to resolve conflict if we not communicate it, but we resolve in our own? Yeah, I believe, good question. I believe that communication within healthy community is always the better choice instead of doing it by yourself. Saya percaya, Mbak Novi, bahwa waktu kita berkomunikasi di dalam suatu ikatan yang baik, itu selalu jauh lebih baik daripada kita mengatasinya sendiri, tidak dikomunikasikan. Because the way that our mind and our hearts work is because of our sinfulness and our fallenness, our thinking by ourselves can become very self-centered, limited, and not the complete answer as well. Karena kita adalah semua sudah berdosa ya dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita memikirkan dengan pikiran dan hati kita sendiri, ada kemungkinan besar kita cenderung berpikir dari pemahaman kita sendiri dan keegoisan kita sendiri. Mungkin untuk ya supaya tidak terluka atau tidak apa, tapi menghindari suatu masalah yang utama. Yeah, and so if there is a kind of like a silent tension, um, the key is don't keep it to yourself, but um, you express honestly to your spouse, I feel this way and I don't want to feel this way. I want to work it out together. Could we get help? Could we get advice? Hmm. Jadi kalau misalnya ada suatu keadaan diam,
Tapi Anda berdua kita tahu bahwa sebetulnya ada masalah ini. Seperti ada keraguan mau ngomongin enggak atau ketika ngomong saya akan ditolak. Jadi dua-duanya diam. Eh, kita harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan caranya saya merasa seperti ini. Saya sebetulnya nggak mau perasaan ini terus-menerus. Tapi kita harus bicarakan ini. Apakah kita bisa bicarakan ini atau kita perlu bantuan dari orang lain? Ya biasanya di keluarga sendiri dulu ya. Kita harus komunikasikan perasaan itu sebelum emosi masuk gitu ya. And sister, I want to express because, I'm very American. So we are very focused on individual thoughts and being able to communicate. And I know in Indonesian culture, but also Korean culture, we like to keep the peace in the Hmm. community. Eh, Mbak Novi, saya paham karena saya sangat Amerika ya. Dan Indonesia adalah budaya yang berusaha untuk menjaga ketenangan. Dan bahkan menderita pun disimpan supaya tenang gitu. Itu Indonesia dan Asia. Dan sama dengan Korea, kami juga gitu. Tapi saya lama di Amerika lebih sering kalau ada apa-apa kita komunikasikan seperti itu ya. Budaya beda. But let's always focus on that Christ identity first. And if we remember, the purpose of marriage is for us to sharpen and refine one another. Let us do that in love and trust in that rather than ourselves. Jadi ingat bahwa kita harus ingat tentang Kristus itu sebagai sumber pondasi utama pernikahan kita. Dan dari firman Kristus itu juga berkata bahwa pasangan kita itu apa tadi? Menunjukkan dosa kita dan mengingatkan betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan sabar. Dan kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Kalau kita ingat dasar pernikahan Kristen itu, maka kita harus belajar mengkomunikasikan apapun yang terjadi. Daripada disimpan sendiri, yang lebih cenderung akan tidak baik. Yeah. So, and again, anything more specific, please let us know because I can offer more thoughts too. Ya, dan hal lain yang lebih spesifik kalau mau ditanyakan boleh. Kita akan coba jawab semampu kita. Begitu ya, Mbak Novi. Maybe one more question, brother. Maybe one more. Mhm. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin, mengingat waktu. Saya terakhir mau Oh, bertanya. ya. Em, Tadi termasuk yang pertanyaan sebelumnya soal mengungkapkan. Nah, kan kita punya banyak cara untuk mengekspresikan, mengungkapkan perasaan seperti itu. Ada yang verbal, ada yang sebelumnya kan ada yang verbal dan non verbal. Tapi ada lagi satu lagi menulis seperti itu. Karena kita budaya Asia itu susah sekali mengapresiasi atau memberikan sesuatu dengan kata-kata ya kan. Apakah menulis dengan cara menulis seperti itu juga bisa kalau untuk seseorang yang nggak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, dengan bahasa seperti itu. Jadi ada beberapa orang mungkin yang tidak bisa mengekspresikan dengan bahasa gitu, dengan maksudnya ngomong secara langsung gitu. Terus ada beberapa orang yang bisa menulis, dengan menulis dia bisa lebih lega atau lebih leluasa juga, lebih banyak berpikir. Kadang-kadang kalau berbicara secara langsung juga ini nggak cuma hanya suami istri, mungkin kalau misalnya untuk orang lain juga kadang-kadang kita berkomunikasi itu ada beberapa orang yang nggak bisa ngomong gitu langsung gitu, apalagi waktu konflik kayak gitu. Apakah hal ini bisa dilakukan menulis surat atau menulis catatan kayak gitu? Okay. So in Asian culture, it's more toward difficulty on expressing and or appreciation or gut-wrenching feeling. So would that be possible to write something
And as is that a way of expressing, of communicating, or problem? Is that a valid way to do it? Like writing something down and then giving it to. Yeah, or maybe writing it down. Maybe some people posting in social media, hoping the other will see something like that. Yeah. Gener Good question. Generally, communication should always be direct. That's very ideal. And sister, I totally understand that again, culture makes that difficult sometimes to speak directly in that way. Hmm. Jadi biasanya komunikasi yang ideal tuh harus berbicara langsung, ya, muka dengan muka, tapi memahami budaya dan lain sebagainya sangat dipahami. Yeah, and my depending on, you know, depending on the relationship, depending on the level of maturity of, the spouse and their faith and so forth, the general pattern, 1 John 4:18 states that there is no fear in love, but perfect Hmm. love casts out fear. Jadi semua tergantung kepada kedewasaan pasangannya, imannya, hubungannya bagaimana. Tapi kalau kita kembali sekali lagi pernikahan Kristen, 1 Yohanes 4 ayat 8, kasih yang sempurna menghilangkan rasa takut ya. Tidak ada rasa takut dalam kasih yang sempurna. So I believe that when couples begin the conversation of I love you and I want to partner with you to fulfill the biblical mandate of marriage. Jadi kalau kita bicara dari kebenaran firman Tuhan, aku memilihmu menikah denganmu untuk memenuhi semua yang Tuhan katakan tentang pernikahan secara Alkitabiah. It kind of eases the tension of any tension when you and your spouse come together as partners rather than enemies or competing against each other. Jadi akan menurunkan segala perseteruan waktu kita dengan pasangan kita datang sebagai pasangan, bukan sebagai musuh atau bukan sebagai orang yang berkompetisi satu dengan yang lain, saing-saingan. However, I will also say that if you, well, let me say it this way. There is nothing wrong with writing stuff down. Jadi nggak ada yang salah dengan menulis. In fact, I always encourage my counselees to always write stuff down. Bahkan biasanya saya untuk orang yang saya konselingin selalu saya minta mereka untuk tulis sebisa mungkin kehidupan mereka. So, so that even if you have to read it to communicate, that's a good thing. Jadi mungkin Anda membacanya, menulis dan membacanya dan itu adalah suatu bentuk komunikasi dan itu baik sebetulnya. But I do believe ultimately you have to communicate because that's how God designed us. Tapi saya percaya pada dasarnya kita harus mengkomunikasikan, membicarakan karena Tuhan merancang kita dengan alat komunikasi. And my encouragement with that, sister, is that remember, you do not have to solve the problem in one day. Ada satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak harus menyelesaikan masalah dalam satu hari. It's really about, you know, are you willing to walk with me together and solve this together as a married couple? Pertanyaannya adalah apakah engkau bersedia berjalan bersamaku bersama sebagai suatu pasangan ya, berjalan bersama. Ada masalah, baik nggak ada masalah. Jadi nggak harus semua diselesaikan dengan solusi instan seperti itu. Oke. There's there's one more question. If is that okay, brother? In the Yes, chat. brother. Yes. Yeah. Yes, Yeah. Yeah. please. Kadek. Bisa tulis?
Yes, bisa udah ditulis. Can you read it for me, brother? Oh yes, she's still writing it. Oh, she's all right. Oh, okay, okay, okay. Hmm. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu, setelah ini kita selesai, kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Nanti Bapak Ibu akan diberikan videonya ya, untuk bisa melihat lagi. Nanti akan di-share oleh ya pendeta gerejanya ya, atau yang di dalam grup. Nanti akan semua dapat linknya, begitu ya. Sambil kita menunggu pertanyaan terakhir ini. So this is writing form of communication, brother. Well, Sure. her mic doesn't work, so yeah. Okay, that's fine. Mhm. Ya, Bapak Ibu, kita seperti saya sampaikan 4 minggu ya. Ini minggu kedua, minggu ketiga, lalu minggu keempat terakhir. Lalu sebulan, harapannya Anda mempraktekkan semua yang Anda pelajari. Nanti setelah 1 bulan kita akan bertemu lagi. Dan di situ kita akan men-sharingkan bagaimana sebulan ini, baik dalam pasangan sendiri atau dalam pelayanan. Nah, itu nanti akan lebih interaktif. Pak Terry ini sudah bersedia, jadi setelah selesai bulan Juli nanti, kita bertemu lagi tengah Agustus ya. Nanti kita akan men-sharing lagi bagaimana sebulan ini. Begitu ya. Oke, Kadek masih mengetik? Di bahasa Inggris kan enak ya didengar. Like, tadi ada poin kita harus ngomong selama 20 menit at least seminggu. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? eh Maksudnya bagaimana ya? Dalam dalam seminggu kita harus ngomong setidaknya 20 menit. Maksud pertanyaannya bagaimana? Gimana dalam bahasa Indonesia? Oh, I see. Okay. This is about semantic, brother. Language. Okay. Yeah. Uh, in English we can say, "Hey, honey, how is it going?" Um, you know, how how do you say that in Indonesian? Well, that must be question pointed to Yeah. me. Yeah. It's I don't know because I don't know Indonesian. In Korean, we have yobo, which means lover. Mhm. Um, yeah, but it's I don't know. Does Indonesia have anything like that? Bagaimana cara memulainya? Yeah, sweetheart, Ya, sayang, gimana cara manggil pasangannya? Baby atau baby. Yeah. ya memulai bagaimana ya? Ya, bagaimana memulai ya? Bagaimana memulai pertanyaan? Gimana kabarmu seminggu ini ya? Susah ya, kayak terlalu formal ya. Bapak Ibu ada ide gimana caranya ngomong sama pasangan kita? Eh, Tentang tanya hari-harinya itu gimana? Memulai pembicaraannya. Oh, how you start the conversation, brother. Hmm. So How do you because start the conversation? yeah, because in English you can say how is it, what are you up to? How is it going? But Mm-hmm. how do you start the conversation? Initiate. So we are You. into intentional time together. So how you do it? Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. Yeah. So it can be simple as like, honey, how was your day? How or just like, hey, tell me about your day. So it's a lot of open-ended questions where, close-ended question is like, oh, did you have a good day today? And then the answer could be yes, no, short Hmm. answer, right? Hmm. But when you have open-ended question, it's like, tell me about your day today. It Hmm. kind of
forces people to talk about like, well, I did this and I did this. So even though it's not like dramatic, at least you're talking, right? Oke. Cara memulainya adalah Bapak Ibu bisa lihat di chat ya. Eh, oh, maaf. To everyone in the meeting. Bapak Ibu bisa lihat itu saya tulis open-ended sama close-ended question ya. Jadi waktu kita bertanya jangan bertanya sesuatu yang jawabannya ya dan tidak. Gimana baik tadi di kantor? Baik. Dah, selesai. Jangan tanya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang namanya close-ended question. Tapi tanyalah dalam bahasa Inggris open-ended. Bisa tadi eh, bagaimana tadi di kantor? Bukan eh, baik, kabarmu baik atau enggak? Jawabannya baik. Tapi pertanyaan pakai kata bagaimana, ceritakanlah seperti itu ya. Tadi di kantor bagaimana? Harimu tadi gimana tadi di sibuk? Kalau tanyanya sibuk enggak? Enggak. Jawabannya gitu kan. Baik enggak? Baik. Jangan gitu Bapak Ibu. Ajukan pertanyaan yang berantai. Ya. Bagaimana itu adalah salah satu kata yang cukup baik untuk dipakai. Bagaimana hari ini di kantor? Mulai dari tanya hal-hal sederhana seperti itu. Baru nanti nyambung lagi. So, yes, how is your day in the office, for example? And then you want to continue, brother? Yeah, and even showing a sign of affection. This is called a bid for affection, where you're trying to attract attention to begin a discussion or conversation. Attention or affection? Attention. Attention, sorry. Please keep going. So it's stuff like you know, where there's like a physical, like putting your hand around the shoulder or giving a small kiss on the cheek, or and brother, I think in general, honesty is always good too. Sometimes I just tell my wife, hey, I want to practice something. Or hey, I learned this in my counseling seminar. What do you think about this? Because it's very natural. You don't have to hide it. It's like, oh, I had a marriage counseling seminar today. So you leverage that as much as possible. It's like, hey, I think it's a great idea, and it's okay. It's okay to not be perfect, and it's okay to be awkward in the beginning, but you're trying at least to do it together. Jadi cara memulainya setelah open-ended question ya, bagaimana? Jadi berantai supaya mereka menjelaskan lebih dalam. Lalu Bapak Ibu bisa memulai minta perhatian dia. Misal kalau tergantung ya pasangannya memeluknya, mencium di kening, atau dikasih teh, dikasih kopi sambil ngomong eh, bagaimana hari ini. Atau Bapak Ibu nggak usah malu kalau kelihatannya aneh saat-saat pertama. Bisa aja bilang, hari ini aku tuh ikut seminar konseling loh. Aku mau coba nih, kita coba bener nggak sih? Coba kalau menurutmu gimana? Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah ragu kalau awalnya aneh. Jangan kalau aneh, udahlah aneh nggak mau ku coba lagi. Jangan Bapak Ibu. Aneh itu harus dicoba terus sampai menjadi biasa. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu akan coba terus, coba. Minta pertolongan Tuhan juga. Gimana memulainya? Kasih apa yang dia seneng. Kasih teh, kasih kopi, lalu berbicara. Seperti itu. Oke? Baik That Bapak Ibu. helps. Yes, thank you, brother. I'm conscious you need to go. So thank you so much for gracious. I enjoy it. Yeah. Well, everyone, thank you so much again. I have so much more that I want to say, but please, for next time, write down any questions that you want to ask, and I am more than happy to do my best to respond to them. And again, next time we will be talking about family counseling, and I'm looking forward to that.
Ya, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu juga bisa menulis nanti ya, misalnya mau menulis, oh saya mau apa namanya, mau bahas tentang ini, Bapak dalam minggu ini bisa kirim lewat siapa yang bersama Pak Nehemia, bisa dengan Pak Nehemia, ya bisa Pak Heri, bisa tulis ya, lalu kirim ke grup, nanti akan dibahas dalam minggu ini dan bisa dikasih jawabnya. Nah, minggu depan akan bicara tentang keluarga ya, termasuk parenting, dan saya sangat senang nanti bisa berbicara lagi nanti ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berdoa sebelum nantinya kita akan foto bersama. Ya, tadi ada yang banyak permasalahan sinyal ya. There's been like participant coming and going, brother, because of signal. So Sure. just to make you conscious of that. Of course, of course. Minta tolong kepada ibu sekali ini, minta tolong ibu ya. Ibu Novice untuk berdoa secara singkat untuk menutup. Nanti kita akan foto bersama. Silahkan ibu. Mic-nya bisa dibuka. Ibu Novice Laia. Belum bisa ya Bu ya. Oke, kalau belum bisa tidak apa-apa. Minta tolong Ibu Susi untuk memimpin dalam doa. Ya, silahkan. Oke, kita berdoa ya. Maaf, saya sambil. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sudah sama-sama diperlengkapi untuk benar-benar menghidupi rumah tangga, keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan juga di tengah-tengah kami harus melayani setiap rumah tangga dan juga keluarga. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami juga boleh saling memahami lebih dalam lagi apa yang menjadi rencana dan juga maksud Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja, berkarya, memenuhi setiap kami semua, memampukan setiap kami dalam setiap rumah tangga, keluarga, bahkan setiap keluarga yang kami layani dan juga kami doakan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pak Mr. Terry yang sudah memberkati kami. Kami percaya campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan terus pakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Daniel yang sudah membantu kami untuk menerjemahkan. Bahkan kami percaya bahwa campur tangan juga Tuhan juga selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Kami percaya anugerah kemurahan Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami akhiri sesi pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amen. Baik, we'll take picture together and we'll call it a day. Silakan Ibu Fevi minta tolong untuk foto. Oke, siap. Dibuka kameranya semuanya. Tolong dibuka kameranya, Bapak Ibu. Tidak Please keberatan. open your camera. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, brother. See you Thank you next so week. much. kasih. Yeah, brother. Thank Yeah, see you guys you. next week. Ya, Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Mari.